sehat, alhamdulillah semua ya. Baik, di pagi hari ini kita akan belajar seperti biasanya, yaitu bahasa Indonesia. Sebelum kita membuka buku tulis kita, mari kita biasanya seperti apa? Membaca doa sebelum belajar. Kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran hari ini, masih ingatkah kalian ada berapa jenis macam surat? Betul, ada 3. Surat apa? Surat tidak resmi. Pintar. Ada yang tahu hal-hal apa, pokok apa, unsur-unsur apa yang harus ada pada surat resmi? Betul. Iya, betul. Ada berapa? 11. Iya. Kalian sudah pernah mengirim surat resmi? Tidak pernah? Tidak pernah? Pernah? Kepada siapa, nak? Belum pernah. Iya, belum pernah ya. Ya, kita lanjutkan pembahasan hari ini mengenai tentang surat tidak resmi atau surel ya, biasa disebut dengan surat elektronik. Surat elektronik atau surat tidak resmi. Nah, di sini ada unsur-unsurnya. Bisa kalian lihat di buku kalian. Kop suratnya atau unsur-unsur surat resmi, tidak resmi, atau biasa dibilang unsur-unsur surat pribadi, ada berapa? 6. Pertama, apabila Tempat dan tanggal penulisan surat. yang kedua, surat. yang ketiga, isi surat. Yang keempat, siapa? Isi surat. Sudah. Kelima, masih 1. Apa lagi? Identitas pengirim. Iya, semuanya harus lengkap ya. Kalau tidak ada identitas diri, kita tidak akan sampai suratnya. Dan yang kedua, harus juga ada identitas yang pengirimnya dan dikirim. Kalau misalnya kita mau kirim surat, harus lengkap alamatnya. Jika tidak, maka surat kita tidak akan sampai. Tapi di zaman sekarang ini, walaupun tidak pakai surat, kita bisa langsung pakai apa? HP. Langsung bisa nelpon, bisa lagi WA, ya. Bahkan bisa melalui messenger atau inbox atau lain sebagainya. Banyak caranya sekarang komunikasi. Namun lebih bagusnya kalian mengetahui tentang poin-poin penting tentang surat. Ya, suatu saat kita mengetahui bagaimana cara komunikasi orang dahulu, maka kita harus belajar tentang surat. Paham? Kayaknya maunya nih. Ya, kita bikin dulu ya. Tepuk semangat. Semangat gak sih? Semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Iya, Bu. Coba kita analisis lagi ke halaman suratnya Lani. Nah, Lani ini mengirim surat kepada siapa? Coba lihat halaman 25. Ya, Lani mengirim surat kepada pertama sahabatnya yang bernama Rati Hana. Kemudian ada surat yang kedua. Ditujukan kepada siapa? Kakek dan neneknya. Nah, itu coba kalian analisis bagaimana bahasanya Lani dulu. Saya kasih kesempatan untuk membaca dan menganalisis. Kata
yang dirangkai oleh Hana untuk sahabatnya. Coba kalian baca baik-baik, dianalisis. Karena nanti kegiatan kalian harus bisa membuat surat yang akan ditujukan oleh sahabat kalian, boleh, keluarga kalian juga boleh. Bagaimana lani ini bahasanya? Pertama, surat yang ditujukan lani itu kepada Hana. Hana itu ngapain? Lani itu tentang apa? Tentang kepada Hana. Coba dianalisis dulu suratnya. Hana, kenapa dia Lani sampai dia mengirim surat kepada temannya, sahabatnya? Kangen. Akhirnya dia mengirim surat. Apa bahasanya? Apa yang dikatakan dia? Apa yang dikatakan Lani kepada Hana dalam surat tersebut? Ayo. Lani berkata apa sama Hana? Dituangkan dalam surat tersebut. Apa? Bahasanya apa? Dia menanyakan tentang apa? Bagaimana? Lani berkata tentang apa kepada Hana? Belum didapat? Coba. Menanyakan kabarnya. Tujuan pertama tadi Hana mengirim surat karena kangen. Nah, dalam surat itu Hana lagi menanyakan pesta. Betul tidak? Betul tidak? Tidak. Yang benar dapat apa? Menanyakan apa tadi? Apa kabar Hana? Iya. Bukan pestanya ya. Ini bagaimana? Coba dianalisis lagi. Setelah menanyakan kabar, dia menceritakan apa lagi? Ya, menceritakan bagaimana? Hah? Apa yang diceritakan Lani dalam suratnya untuk Hana? Bisa kan menganalisis suratnya? Asta? Ya, apa yang diceritakan Lani kepada Hana di dalam suratnya? Apa lagi? Banyak kan? Selain apa kabarnya, apa kabar Hana? Saya merasa kangen ya. Ditanyakan bagaimana sekolah barumu, ya kan? Menanyakan, bercerita. Lani bercerita kepada Hana kondisinya bagaimana di sekolahnya itu. Dan dia bertanya, bagaimana di sekolah barumu, Hana? Iya enggak? Iya. Karena kangen Lani ditinggal Hana, akhirnya Lani mengirim surat kepada Hana menanyakan kondisi Hana. Kalian harus pandang loh menganalisis suratnya, karena nanti di kegiatan akhir kalian harus bikin surat pribadi atau surat tidak resmi ya. Baik, kita lanjut ke surat 2. Surat 2 kita analisis sama-sama. Surat ini ditujukan kepada siapa? Siapa? Nenek dan kakek. Kakeknya siapa? Kakeknya siapa? Selain kakeknya siapa? Kenapa ragu? Kakeknya siapa? Lani. Kenapa ragu? Yang dibahas ini adalah tentang suratnya Lani. Contoh surat Lani kepada kakak dan neneknya. Rumahnya kan jauh. Dulu kalau tidak ada telepon, tidak ada HP, maka harus menulis surat. Kamu punya nenek kakak jauh? Iya. Di mana? Jauh. Di mana tempatnya? Muntek. Oh, di Muntek, jauh ya. Ada yang di luar Pulau Sulawesi ada? Keluarga dari Pulau Sulawesi ada? Yang di Jawa ada? Jakarta? Ada di Jawa. Di mana Jawanya? Oh, di Lampung. Iya, nanti bisa sekali-kali ya bikin surat ke Lampung.
Tidak usah pun. Coba kalau sudah paham tentang suratnya nanti, kalian bisa belajar. Coba deh antar ke kantor pos surat kalian kepada nenek keluarga kalian ke Lampung. Sampai enggak? Hitung berapa hari sampai ke sana. Ya, Putra ada di mana? Oh, di Lampung juga. Ya, nanti sewaktu-waktu setelah kalian belajar ini cara mengirim surat, menulis surat, bisa di kita belajar mengirim langsung ke sana ya. Ya, siap ya. Kalau Satria tidak punya keluarga jauh, dapat? Tidak punya, asal cuma di Munte saja. Munte dekat asal. Naik motor juga boleh, tanpa harus menulis surat ya. Iya kan? Kalau kakak kita di Malang, wah hebat, jauh. Riwi di mana? Ada keluarga jauh? Di mana? Tobadak, mana itu Tobadak? Sulawesi apa? Sulawesi Jawa? Sulawesi atau Jawa? Sulawesi ya. Kalau nggak salah Sulawesi Barat, Mamuju. Baik, kita lanjut ke materi. Surat Lani kepada kakek dan neneknya. Apa yang pertama yang diucapkan oleh Lani? Iya. Itu berbahasa apanya? Salam pembuka. Kemudian isinya apa? Iya. Tujuannya surat kepada siapa tadi ini? Kakak dan neneknya. Kemudian salam pembukanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kakak dan neneknya yang ada di mana? Yang jauh. Baik. Saya ulangi lagi. Masih ingat tadi apa yang menjadi unsur surat resmi? Tanggal surat. Itu surat apa? Resmi. Sekarang surat tidak resmi. Tempat dan tanggal penulisan surat, tujuan surat, salam bunga, isi surat, salam penutup, identitas pengirim surat. Iya, betul. Satu orang maju. Sama berani. Ya. Satria, maju. Sini. Lintas ya. Bagus. Pegang. Unsur-unsur surat pribadi. Tempat dan tanggal surat, Betul. tujuan surat, Betul. salam pembuka, Betul. salam penutup, Dalam penutup apanya dulu? isi surat, Betul. salam penutup, Satu lagi. identitas surat. Iya, tepuk tangan buat Satria. Satu orang lagi, siapa yang berani maju ke depan? Aska, oh ya, pintar. Aska. Iya, harus bisa memahami. Unsur surat pribadi. Iya, yang satu. Identitas pengirim surat, Ada. salam pembuka, tujuan surat, Ya. isi surat, Ya. salam penutup, Satu lagi. identitas. Satu lagi. Siapa yang bisa? Satu lagi apa tadi? Tempat dan harus ingat saya. Tepuk tangan buat Asta. 100 ya. Masih kurang satu. Iya. Jangan malu. Kenapa malu sekali Asta? Katanya semangat. Baik. Hari ini ada kegiatan untuk menulis surat kepada sahabatnya. Ada pilihannya. Kalian bisa membalas suratnya Lani. Berarti kalian sebagai apa? Hana. Bisa juga sebagai kakek atau nenek. Dan yang kedua, boleh kepada saudara jauhnya.
Nah, ya. Saudara jauhnya boleh. Jadi kalian pilih. Bisa sebagai Hana, bisa sebagai kakek dan neneknya, bisa juga sebagai mengirim kepada saudaranya. Berarti kamu Hana membalas suratnya Hana, Elani. Kalau kamu sebagai Hana, berarti kalian harus bisa menjawab pertanyaan yang ditujukan oleh Lani. Kalau kalian juga sebagai kakek dan neneknya, harus bisa menjawab yang ditanyakan Lani kepada kakek dan neneknya. Paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Guru kasih tugas? Berarti sudah paham semua? Sudah paham? Sudah siap untuk bersurat? Sekali lagi, harus ada apa di dalam isinya tadi? Harus ada apa lagi? Tanggal surat, tempat surat, isi surat, salam pembuka, salam penutup, dan identitas diri. Harus kalian paham itu. Baik, Bu Guru akan berikan LKPD-nya. Tulisannya harus rapi agar orang kalau orang membacanya tidak bingung apa yang dituliskan di sablon itu. Yang bagus ya, harus ada tanda bacanya yang bagus, titik komanya, tanda tanyanya, tanda serunya, harus diperhatikan semuanya. Silakan dikerja. Dijawab di bawahnya. Silakan lanjutkan. Unsur-unsur surat pribadi. Ada nama dia? Silakan, harus ada isinya ini. Sudah siap? Yang dituju? Untuk siapa? Sebagai apa? Kakek dan nenek juga. Ini mau kirim kepada siapa? Siapa? Ini? Kok Nara? Sahabatnya Lani, Hana. Ya, Hana harus bisa mengirim kepada Lani. Ya? Dewi? Harus ada unsurnya ini ya, unsur surat pribadi. Tempat dan tanggal penulisan surat, tujuan surat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan identitas pengirim surat. Ya, harus ada ini. Kalau kurang ini berarti kurang juga nilai kalian. Ada rubriknya, ada penilaiannya. Kalau bahasanya bagus dan menarik, skor kalian ada 4. Tanda bacaannya lengkap, maka kalian nilainya dapat 4 skornya. Kalau cuma tepat, tidak menarik bahasanya, dapat 3. Kalau tidak tepat, dapat 2. Kalau sama sekali tidak mengerti, salah, maka dapat poin 1. Silakan. Tulisannya yang indah. Penulisannya akan menjadi penilaian tersendiri. Kalau sama kakek dan nenek dengan hormat, apa kabar kakek dan nenek. Tapi kalau misalnya sama teman sebaya, hai Lani, hai Hana, Satria sudah mulai senyum-senyum nih. Kayaknya, oh iya, aku paham nih. Putra apa lagi ya, saya mau tanyakan. Tapi kalau untuk orang tua, apa kabar? Ya, lebih sopan ya.
Assalamualaikum atau salam sejahtera. Itu kan salam pembuka. Begitu juga dengan salam penutupnya. Coba kalian lihat contohnya tadi. Mulai dari sini baca semuanya ya. Sidang rukun 15 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai kakak, apa kabar? Kami satu keluarga sangat merindukan kakak. Di tengah-tengah perayaan Lebaran ini, sebagai penawar rasa kangen, Ibu menyarankan untuk menulis surat ini buat kakak. Semoga akhir tahun ini bisa berlibur ke Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat. Paham gak sih maksudnya suratnya ada apa? Ya tepuk tangan buat apa? Sebagai rasa kangen ibu menyuruh surat kepada kakak. Habis itu selesai sudah. Bagaimana dia mengungkapkan dirasa kangennya mama? Sebenarnya masih bisa ditambahkan. Ayat kedua, maju nak. Tepuk tangan buat Asta. Sidowiki 15 September 2025. Assalamualaikum, apa kabar nenek dan kakek? Kami sangat menginginkan. Apa kabar nenek dan kakek? Kami sangat merindukan kakek dan nenek. Di tengah perayaan ini, sebagai penawar rasa kangen, ibu menyarankan untuk menulis surat ini buat kakek dan nenek. Di sini aku sangat kangen nenek dan kakek. Kami baru pulang dari sekolah dan aku juga di sekolah itu teman-temannya baik dan guru-gurunya ramah-ramah. Dan aku sangat belajar di kelas 6 karena bisa belajar bersama dan bermain bersama-sama. Dan pas itu aku dan teman-teman bermain bola tapi kalah. Tapi saya makan bakso saat pulang dari lomba. Dan aku pas 17 Agustus aku menang lomba balap karung. Dan ini semua salam rindu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan, main sepak bola, kalah, tapi makan bakso. Wah, itu yang diceritakan kepada kakek nenek. Iya, tepuk tangan buat Asta. Iya, Nagita. Tepuk tangan buat Nagita. Widodari 15 September 2025. Kepada keluarga yang lama tak bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di sana? Apakah baik-baik saja? Sudah lama kita tidak bertemu. Kami di sini merindukanmu. Dan lama juga kita tidak bermain bersama. Oh iya, sekarang aku sudah memasuki kelas 6. Dan aku di kelas 6 ini senang. Dan dulu aku bertemu kalian masih kelas 1. Wah, sama juga ya. Lalu sewaktu lebaran kemarin kalian ingin ke sini dan aku bersama keluarga di sini menunggu. Ternyata masih ada tugas yang gagal kita bertemu, tetapi tidak apa-apa. Semoga lebaran depan kita bisa bertemu dan bermain bersama-sama lagi. Semoga kalian bisa cepat ke sini dan bisa berjalan liburan bersama keluarga di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Nagita. Kalau menyampaikan surat di sini
sebaik-baiknya lebih tambah lagi ya. Untuk keluarga yang jauh dari Malang ya, keluarga Malang untuk omnya. Ya, selanjutnya Riwi, maju. Tepuk tangan buat Riwi. Jangan cepat-cepat kalau baca suratnya, Bu Guru agar bisa memahaminya. Silakan. Bacakan semuanya. Sidoarjo 15 September 2025. Kepada yang aku sayangi Kak Sodik. Assalamualaikum, apa kabar Kak Sodik? Aku sangat merindukan Kak Sodik. Sebagai pengawal rasa kangen, aku menulis surat ini untuk Kakak. Aku selama di kelas ini, aku sangat senang. Di kelas 6 rasanya memang berbeda saat di kelas 5. Tetapi aku tetap senang di kelas 6 ini. Aku sangat suka pelajarannya, sangat menyenangkan. Aku jadi ingat waktu kita masih bersama-sama di sana. Semoga di hari libur sekolah, aku bisa berlibur ke sana. Kita bisa bersenang-senang, menghabiskan waktu bersama. Kita bisa bermain petak umpet, benteng, dan yang lainnya. Doakan aku ya, agar aku bisa berlibur ke sana. Dan semoga sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana tinggal kakaknya ini? Kepada Kangen ya sama. Ya, bisa kirim surat nanti. Bisa dikirim ke pos kasih kakak saya. Oke? Iya, tepuk tangan buat Riri. Lanjut. Sabah. Sidoarjo 15 September 2025. Assalamualaikum, apa kabar Tante? Saya kangen kepada Tante. Kabar Tante baik. Aku mau cerita tentang di sekolah. Di gurunya baik dan ramah. Saya senang diajar sama Bu Guru, soalnya asik dan senang di kelas 6 ini. Teman-teman di sini baik-baik dan ramah. Tante, kapan ke rumahku? Aku sudah kangen. Tante, bagaimana suasana di sana? Aku masih ingat pas aku kecil, Tante gendong-gendong aku dan kita main-main bareng. Aku sudah kangen sekali sama Tante. Tante, kapan libur kerjanya? Salam rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu tantenya, di mana tantenya? Di mana tantenya? Jauh. Iya, di mana? Oh, Makassar. Jadi tepuk tangan buat siapa yang rindu sama tantenya. Waktu kecil ingat dia gendong-gendong sama tantenya. Iya, silakan. Nara, tepuk tangan buat Nara. Sidoarjo 16 Senin September 2005. Assalamualaikum Nenek. Untuk Nenek, apa kabar Nenek? Nenek baik, Nenek di sana jadi baik-baik ya. Doakan Nenek di sana baik-baik ya, dan sehat selalu ya Nenek. Dan doakan aku ya Nenek, biar aku bisa menyusul Nenek ke sana dan bisa bercerita lagi seperti biasanya. Doakan aku ya Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat suratnya Nara untuk neneknya. Di mana neneknya Nara? Di Toraja. Wah, jauh. Ya, tepuk tangan buat Nara. Ayo, Putra. Sidoarjo 15 September 2025. Kepada sahabatku Luti. Hai Luti, apa kabar? Aku sangat merindukanmu. Wahai sahabatku, kita kapan bisa bertemu? Aku di sini sangat ingin bertemu denganmu. Aku ingin sekali bermain denganmu. Aku dulu sangat ingat kita tertawa bersama, bermain bersama. Aku ingin di masa-masa kita bersama. Semoga kita bisa bertemu lagi ya wahai sahabatku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa bisa melindungi kita berdua.
sampai kita bisa bertemu lagi ya sahabatku. Dan aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu itu kan ada beberapa kan. Lukiknya gimana nih sahabatnya? Ya, nggak apa-apa. Surat kesukaan yang lainnya. Tepuk tangan buat Putra. Iya. Ada Bu Guru di sini yang dari sekarang bisa kirim surat nanti. Bisa kirim upload kirim ke Bu Guru yang dari Sukaraya, Bu Guru Agama. Ya, sekarang lanjut. Putra Satria. Tepuk tangan buat Satria. Satria pasti hebat ini. Kirim kemana? Putra. Dibarukan 15 September 2025 kepada Iwan Saputra. Hai Putra, apa kabar? Sudah lama sejak kamu meninggalkanku pergi. Rasanya kangen sekali. Aku baru saja pulang dari sholat Idul Adha di Masjid Nurul Huda. Ini masjid tempat sholat Id yang selalu kita pergi dulu. Kita selalu bermain bersama dan sholat bersama. Bagaimana suasana Lebaran di sana? Pasti lebih seru ya. Aku ingat dulu waktu kamu di sini kita menonton penyembelihan sapi. Aku ingat kamu takut sekali waktu itu. Nanti kalau kamu sudah pulang, aku akan siapkan makanan kesukaan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini temannya di mana tinggal? Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan. Semuanya isinya kangen ya, kangen. Mengingat kembali karena dia mengingat ada peristiwa. Jadi dia yang menulis surat kepada temannya. Putra tadi sama temannya, Satria kepada temannya, Inara kepada kakek neneknya, sama tantenya, Riwi sama kakaknya, Nagita sama omnya, sama kakek dan neneknya, sama kakaknya Jemalasa. Iya, tepuk tangan buat kalian semua. Iya. Sekarang. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Baik, saya kumpul. Mana anak KPD kumpul? Ya, baik. Sebelum Bu Guru tutup pembelajaran hari ini, Bu Guru mengingatkan kembali. Apakah kalian sudah paham pembelajaran hari ini? Apa yang kalian petik dari pembelajaran hari ini? Menulis surat kepada siapa? Iya. Apakah kalian merasa senang? Nah, dalam menulis surat pribadi atau surat elektronik, apa yang harus diperhatikan? Unsurnya. Ada tempat, ada isi surat, salam pembuka, salam penutup, identitas pengirim, kemudian apa lagi? Isi surat dan tanggal suratnya. Itu yang harus kalian ingat, ya. Jadi ada aturan-aturan tersendiri dalam menulis surat. Enggak seenaknya sendiri. Ada poin-poinnya yang harus dipahami. Urutannya menulis surat pribadi seperti apa, ya? Paham? Iya. Sebelum Bu Guru tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan tentang hal ini? Apakah kalian sudah paham? Insya Allah paham ya.
Dan saya ingatkan, kalau kalian merasa kangen atau rindu kepada keluarga kalian, sahabat kalian yang jauh, kalian bisa menulis surat. Coba kalian sekali-kali mengirim surat kepada keluarganya atau sahabatnya yang gak jauh. Gak usah dibawa pakai HP. Langsung saja kirim surat. Coba berapa hari sampai di sana. Kalau mengirim surat, ingat identitas, alamat pengirim, alamat yang dikirim harus lengkap. Nah, kalau salah, nanti salah juga pengirimannya. Yang alamatnya harus lengkap, RT-nya, RW-nya, desanya, kecamatannya, provinsinya lengkap semuanya. Paham? Iya. Baik. Alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah birabbil alamin. Kita tutup pembelajaran ini dengan Bu Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap-siap untuk pulang.